Setiap Jumat pagi ada ibu-ibu yang terlihat miskin menaruh mangkok di depannya supaya ibu-ibu lain iba lalu menaruh uang di mangkok tersebut. Seorang ibu tersebut sudah lebih daripada 3 tahun melakukannya di depan kantor saya. Melihat kondisi dia cukup sehat, apa yang sebaiknya saya lakukan untuknya? Apakah harus setiap bertemu infak atau tidak sama sekali? Karena seolah-olah ibu itu menjadikan profesinya sebagai peminta-minta. Sebenarnya tadi sudah kita jawab. Kita mau ngasih ibu itu berapa? 2.000, ya kasih aja. Dan tidak perlu ibu itu diinterogasi dulu kalau kita hanya mau memberi 2.000. Tapi kalau kita mau memberi 2 juta, itu perlu ibu itu diinterogasi. Bu, sini bu. Ini. Bu, sebenarnya tinggal di mana sih bu? Di sini. Anak ibu berapa? Boleh nggak saya datang ke rumah ibu? Ibu punya handphone bu? Punya. Ada kameranya. Coba lihat, ada rumah ibu seperti apa? Ya kan boleh jadi pengemis sekarang juga handphone kameranya, kan handphone kamera sekarang 300.000 dapat, 400.000 dapat handphone kamera, kan tidak mesti harus mahal sekarang handphone kamera. Oh benar bu ya. Oh, ini jadi ibu benar-benar miskin ya? Ya, baik bu, ini 2.000. Ya percuma. Ngapain interogasi kalau cuma 2.000? Kalau mau interogasi paling tidak 500.000 lah. 300.000. Jadi sang ibu itu juga puas diinterogasi, ya, merasa dicurigai, tapi dia berhasil menegakkan argumentasinya bahwa dia memang orang miskin. Lalu dia dapat 200.000, 300.000 dari kita. Setelah interogasi setengah jam kasih cuma 5.000. Ibu itu mikir, dasar interogasinya panjang dapatnya cuma 2.000. Gitu. Kalau kita ingin memberi ya beri saja. Kalau dia kemudian memanfaatkan itu dengan jalan yang salah, dosa dia dan bukan menghilangkan pahala kita. Tapi kalau kita ingin berbuat baik, ada cara lain. Bu, mau nggak ibu? Tidak meminta-minta lagi, saya beri kerjaan. Kita kadang-kadang hanya pandai menyalahkan orang dan tidak mau memberikan solusi orang. Sering kita itu hanya menyalahkan. Sementara kita tidak memikirkan solusi untuk orang yang kita salahkan. Oke, kita tidak setuju dia jadi peminta-minta. Apa solusi yang kita berikan kepadanya? Apa tawaran kita untuk memberikan pekerjaan tetap kepadanya? Ada? Kalau tidak ada, diamlah. Jangan banyak ngomong, kasih aja. Ya, kita nggak berikan solusi kok. Kita nggak punya solusi, kita nggak punya lowongan pekerjaan untuk dia. Dan seperti itu kita, dan seperti itu orang-orang sekantor dengan kita, jumlahnya ada 500 orang. Tak ada seorang pun yang memikirkan solusi untuk ibu yang miskin itu. Kalau tidak ada seorang pun dari 500 kaum muslimin yang ada di kantor itu memikirkan solusi, ya wajar aja ibu itu sudah 3 tahun masih jadi pengemis. Itu dari sisi kita. Kalau kita bicara sisi kita, dari sisi kitanya. Tapi kalau Islam bicara sisi daripada pengemisnya, Islam melarang jangan meminta-minta, jangan meminta-minta, jangan meminta-minta. Jadi stabil, Pak. Kita disuruh memperhatikan, yang tinggi disuruh di tengah-tengah memperhatikan, yang rendah disuruh naik, jangan mengemis. Bertemu di tengah-tengah, stabil dunia ini. Wallahu ta'ala alam.